Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan belajar mengenai materi dari yaitu peluang kejadian menjejak, peluang kejadian majemuk. Nah, misalnya nanti gini ya, ada suatu kejadian terkadang itu mempunyai hubungan dengan kejadian yang lain. Nah, satu kejadian ada hubungan dengan kejadian yang lain. Nah, ada kejadian yang saling mempengaruhi dan ada juga yang tidak mempengaruhi. Nah, beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan satu kejadian baru yang disebut dengan kejadian majemuk. Jadi, beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kejadian yang baru. Nah, ini kita sebut dengan kejadian majemuk. Nah, misalnya permasalahannya seperti ini. Ada Widya dan Angga ingin kuliah di universitas yang sama, tetapi jadi pengen univnya sama, tetapi prodinya berbeda, program studinya berbeda. Mereka telah memiliki data tentang daya tampung peminat pada tahun sebelumnya dan peluang dari program studi yang mereka inginkan. Nah, datanya seperti ini, bisa dibaca ya. Widya, Angga, ini universitas, program studi, daya tampung, peminat, peluang. Nah, kalau kelas 12 itu biasanya sudah punya ya daftar seperti ini ya. Jadi untuk mengukur peluangnya besok gimana, keterima apa enggak pada tahun ini ya. Kemudian kejadian diterimanya Widya di Universitas A dan kejadian diterimanya Angga di Universitas A merupakan dua kejadian sederhana. Nah, dua kejadian tersebut dapat digabung menjadi kejadian majemuk, yaitu kejadian diterimanya Widya dan Angga di Universitas A. Jadi ada ya, digabungkan dua-duanya. Nah, adapun peluang diterimanya Widya dan Angga di Universitas A merupakan peluang kejadian majemuk. Nah, berdasarkan data di atas, berapa besar peluang Widya dan Angga diterima di Universitas A? Berapa peluang Widya diterima sedangkan Angga tidak diterima? Kemudian ada pertanyaan juga, berapa peluang Widya tidak diterima sedangkan Angga diterima? Berapa peluang kedua-duanya tidak diterima? Nah, bagaimana menghitung besar peluang tersebut? Nah, nanti kita akan belajar mengenai selanjutnya. Nanti yang pertama itu ada peluang gabungan. Nah, peluang gabungan nanti dibedakan ada dua. Yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Nah, ini kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari dua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. A iris B sama dengan dibaca apa ini? Himpunan kosong. Atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Tidak ada irisannya. Gambarnya ini ya. Ini kejadian A, ini kejadian B. Nah, ini tidak ada irisannya ya. Nah, ini jika kejadian A dan B adalah kejadian, dinamakan apa tadi? Kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, peluang terjadinya kejadian A atau ya, kalau gabungan itu atau, peluang kejadian A atau B sebagai berikut. P A gabung ya ini ya, PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB. PA itu apa? Peluang kejadian A atau, jadi PA atau B. Jadi PA itu peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Rumusnya ini. Kemudian contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. A adalah kejadian terambil kartu dengan nomor genap yaitu 2, 4, 6. B kejadian terambil kartu dengan nomor ganjil 1, 3, 5. Nah, yang pertama itu kejadiannya muncul nomor genap, yang kedua kejadiannya muncul nomor ganjil. Apakah ada irisan? Nah, kan nggak ada. Genapnya 2, 4, 6, ganjilnya 1, 3, 5. Apakah ada irisan? Irisan itu artinya ada anggota yang sama. Nggak ada kan? Nah, berarti kejadian A dan kejadian B tidak mempunyai irisan. Jadi, kejadian A dan B merupakan kejadian saling lepas. Dengan demikian, untuk menentukan peluang terambil kartu bernomor genap atau ganjil menggunakan rumus yang ini. Paham ya? Kemudian jenis yang kedua dari peluang kejadian saling lepas. Sekarang peluang dua kejadian tidak, kalau tadi saling lepas, kalau ini tidak saling lepas. Nah, kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Jadi ada irisan. Kalau saling lepas tidak ada irisan, tidak saling lepas ada irisan. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B, nah ini PA atau B, PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Jadi masih dikurangi irisannya. Kalau tadi nggak ada irisannya, jadi nggak dikurangi kan, irisannya 0. Nah, ini dibaca PA atau B, ini baca peluang kejadian A atau B, ini PA dan B. Nanti peluang kejadian A dan B. Terus ini PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Kalau digambarkan ini kejadian A, ini kejadian B. Lalu ini ada yang sama, ada irisannya, makanya A iris B.
paham ya, ini dua kejadian tidak saling. Nah, contohnya ini, dalam sebuah kotak terdapat 6 kartu nomor 1 sampai 6. A, kejadian terambil kartu genap berapa? 2, 4, 6. B, kejadian terambil kartu bernomor, faktor dari 6 itu berapa? 1, 2, 3, 6. Nah, berarti kejadian A sama B ada irisannya nggak ada. Berapa yang sama? Angka yang sama berapa? 2 dan 6. Ini juga punya 2 dan 6. Nah, makanya ini pada pengambilan kartu kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Irisan kejadian A dan B tadi berapa yang sama? 2, 6. Jadi kejadian A dan B merupakan kejadian tidak saling lepas karena ada irisan. Dengan demikian, untuk menentukan peluang terambil kartu bernomor genap atau faktor dari 6, rumusnya yang tadi ya, PA dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Nanti contoh soalnya bisa dilihat ya. Selanjutnya kalau tadi peluang gabungan, sekarang ini peluang irisan ya, peluang irisan itu ada dua. Yang pertama, peluang dua kejadian saling bebas. Nah, ini dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jadi tidak saling mempengaruhi. Jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B ini P, peluang kejadian A dan B itu sama dengan PA dikali PB ya. Kalau ini hubungannya mempengaruhi sama tidak mempengaruhi. Kalau kejadian saling bebas itu tidak mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi. Contohnya ini, rumusnya ini ya tadi ya, PA peluang kejadian A dan B itu sama dengan PA kali PB. Contohnya, dua dadu dilampukan secara bersama-sama. Kejadian bersama-sama ya. A itu adalah kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu pertama, dan B adalah kejadian muncul dadu 5 pada mata dadu kedua. Kejadian A dan B merupakan dua kejadian saling bebas karena munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama tidak mempengaruhi munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua dan sebaliknya. Nanti lebih lengkapnya bisa dibaca lagi atau dilihat di contoh soal berikutnya. Kemudian kalau tadi ya, dua kejadian saling bebas berarti tidak saling mempengaruhi. Sekarang yang terakhir, peluang dua kejadian tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas itu berarti bisa disebut dengan peluang kejadian bersyarat. Nah, ini dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A. Nah, ini mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan sebaliknya kejadian B mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas, maka ini. Nah, peluang kejadian A, jadi ini dibaca peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu itu sama dengan PA iris B dibagi PB dengan syarat PB peluang kejadian B tidak sama dengan 0, atau dibalik, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu ditentukan dengan ini PA iris B dibagi P ya. Kalau syaratnya P dibagi PB, kalau syaratnya A dibagi PA, dengan PA tidak sama dengan 0. Nah, contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 3 kartu berwarna, jadi 3 kartu itu berwarna kuning, 4 kartu berwarna biru. A adalah kejadian terambil kartu berwarna kuning, B terambil kartu berwarna biru. Nah, dari dalam kotak tersebut diambil berapa kartu? 2, satu per satu ini loh, tanpa pengembalian. Nah, kejadian terambil kartu pertama berwarna kuning, lalu terambil kartu kedua berwarna biru, itu kejadian bersyarat kan? Kartu ini 7. Kalau pertama itu kuning diambil 1, kuningnya tinggal berapa? 2. Berarti total kartunya ada berapa? Ada 7. Tadi kan 7. Kalau terambil 1 kuning tidak dikembalikan, berarti kartunya tinggal berapa? 6. Nah, itu yang disebut peluang kejadian bersyarat. Kejadian yang satu memenuhi kejadian yang lain. Nah, ini tadi penjelasan mengenai peluang kejadian majemuk, semoga bisa dipahami dan ilmunya bisa bermanfaat. Insya Allah ini materi yang terakhir. Nanti mungkin pekan depan itu nanti mungkin ada penilaian harian seperti itu ya. Nah, nanti silahkan dilihat di contoh soal untuk lebih jelasnya. Oke, sekian dari Ustazah belajar yang rajin ya, sudah kelas 12, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.